Saya ngomong sama Pak Tima di dalam WhatsApp itu yang disaksikan oleh banyak YouTuber Kristen. Dalam memahami Alkitab, tolong hati-hati. Kita harus belajar. Belajar bahasa-bahasa asli. Mungkin tidak fasih, tapi bisa memahami dan jangan sampai keliru memahami ayat. Semua sekolah teologi yang benar pasti mengajarkan bahasa-bahasa asli Alkitab dan bagaimana melakukan parsing. Parsing adalah pembedahan kata-kata Alkitab dari bahasa asli kata per kata, supaya kita tahu makna literal gramatikalnya. Setelah tahu makna literal gramatikal belum cukup. Kita harus lihat historisnya. Kita harus lihat sisi budaya, konteks gaya bahasa. Konteks dekat, konteks jauh. Baru kita bisa memahami makna kata itu. Dan saya tegaskan di dalam Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, barusan kita menyaksikan cuplikan video Bapak Gracia Pelo yang Cucu rekam langsung dari channel YouTube beliau Inyo Manis, di mana beliau memberikan nasihat bagi kita semua agar tidak serampangan menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab, di mana tadi beliau menjelaskan bahwa untuk memastikan arti atau melihat konteks makna dari ayat, kita harus mengetahui bahasa aslinya seperti apa dan melihat faktor-faktor yang mendukung kita untuk melakukan tafsir seperti itu. Dan selain mempelajari bahasa aslinya juga, kita juga harus melihat pandangan atau ajaran dari bapak-bapak gereja, di mana mereka adalah fondasi dari gereja yang memberikan pengajaran tentang pokok-pokok iman kekristenan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Gracia Pelo ini benar adanya, karena kalau kita secara serampangan memberikan tafsir dalam ayat-ayat Alkitab, tentang ayat Alkitab, bisa jadi kita akan berujung menjadi seorang penyesat. Dalam Injil Matius bab 18 mulai ayat 7 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mewanti-wanti agar kita tidak jatuh dalam kubangan penyesat dan penyesatan. Mari kita coba lihat ayat tersebut. Bab 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bab 8, ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, selain itu juga kalau kita tengok ke kisah para rasul ya, di mana kisah Filipus sang penginjil berjumpa dengan sida-sida Ethiopia ya. Mari kita cek seperti apa kisahnya. Itu sebentar ya, Cucu carikan dulu. Ya, di kisah para rasul bab
8 mulai ayat 30 ya. Mari kita ikuti. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa bagaimana kita dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing. Apa yang membimbing kita? Yang membimbing kita adalah gereja dengan kuasa magisteriumnya yang berlandaskan pada Alkitab, pada tradisi dan ajaran bapak-bapak gereja. Karena itulah memang kita dinasihati agar tidak sembarangan melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab, karena itu bisa mendatangkan bahaya penyesatan, di mana Santo Petrus juga memberikan nasihat tentang penafsiran Alkitab, di mana tertulis dalam surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 20, di mana beliau mengatakan, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Nah, ayat-ayat itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat Kristen tidak boleh secara serampangan melakukan tafsir atas Alkitab yang berkaitan dengan dasar-dasar iman ya. Sebenarnya kita boleh menafsir Alkitab untuk kepentingan pribadi kita dalam rangka penghayatan ya. Tapi kalau menyangkut dasar-dasar iman, lalu mengenai pengajaran dan disampaikan kepada publik, kita tidak boleh keluar dari patron yang sudah digariskan oleh gereja, di mana para bapak-bapak gereja sejak hampir 2000 tahun yang lalu sudah memberikan landasan penjelasan mengenai patron-patron iman kita. Jadi seperti itulah kalau kita mau menafsirkan mengenai dasar-dasar iman, kita harus kembali pada ajaran gereja seperti apa begitu ya. Nah, cucu pikir juga sebenarnya nasihat dari Bapak Gracia Pelo ini bukan hanya maksudnya nasihatnya bersifat universal, bukan hanya untuk umat Kristen aja gitu, tapi untuk umat-umat orang-orang sebelah yang ya tahulah, yang biasa mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab dan memberikan tafsir seenak perut mereka untuk memojokkan umat Kristen atau memperolok-olok umat Kristen, padahal mereka sendiri sudah, pertama mereka tidak tahu konteksnya seperti apa, yang kedua mereka juga tidak memiliki dasar-dasar teologi kekristenan sendiri seperti apa. Jadi sangat amat ngawur sekali tafsirannya. Dan satu hal yang harus kita ingat, kalau kita ingat kisah di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di situ juga terlihat kan bahwa iblis mengutip-ngutip ayat dalam kitab suci begitu kan. Jadi kita bisa mengartikan sendiri bahwa siapa yang mengutip-ngutip ayat untuk menyesatkan orang lain, mereka adalah wujud iblis sebenarnya. Jadi orang seperti itu harus kita hardik, "Enyalah engkau setan." Karena ada tertulis, seperti yang Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Seperti itu. Jadi tapi bukan berarti kita
takut atau berhenti untuk membaca Alkitab, ya tidak. Gereja juga menyarankan kita untuk sesering mungkin setiap hari untuk membaca Alkitab, karena banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan ilahi yang ada bisa kita temukan dalam Alkitab. Tapi sekali lagi ingat, jangan melakukan penafsiran tentang ajaran-ajaran pokok iman secara seenak perut kita, karena itu bisa keluar dari patron yang sudah digariskan oleh gereja melalui bapak-bapak gereja pada masa gereja perdana. Baiklah, mungkin untuk sementara seperti itu dulu ya. Sampai ketemu dalam video-video cucu yang berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang panjang, di share, dan subscribe bagi orang-orang yang belum subscribe, yang mampir ke channel ini namun belum subscribe. Selamat beraktivitas. Semoga kasih Tuhan selalu menaungi kita semua. Amin.